Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang ajaran sesat. Ini bagian yang keempat, ya. Nah, jadi ingat ya, kerjaan Scipiot itu adalah pertama, menambah firman Allah. Kedua, mengurangi firman Allah. Ketiga, menyerongkan atau memutar balik firman Allah. Dan sebagainya, bro. Ya, itu ada di Wahyu 22 ayat 18 ayat sampai 19. Coba bro baca itu nanti ya, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Nah, itu kerjaan Scipiot ya. Nah, bro ingat di kisah Adam dan Hawa waktu itu kan di Taman Eden. Nah, Scipiot itu memakai trik apa? Memutar balik firman Allah, iya kan? Kalau bro baca kisah Adam dan Hawa di Taman Eden kan, diputar balik oleh Scipiot firman Allah. Baru akhirnya Hawa jatuh itu karena mengikuti perintah daripada Scipiot untuk memakan buah yang dilarang Tuhan kan. Nah, itu kan diputar balik firman-Nya oleh Scipiot. Tuhan berkata tidak boleh, Scipiot berkata oh boleh. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Sampai hari ini Scipiot masih memakai trik itu, yaitu memutar balik kebenaran atau firman Allah ya. Nah, kemudian juga salah tafsir atau menyalahartikan atau menyerongkan firman Allah, bro. Sampai hari ini ya, Scipiot juga bekerja seperti itu, memakai trik itu. Contohnya nih ya, di Guyana itu dulu tahun 76 kalau nggak salah ya, itu terjadi salah tafsir firman tentang tanda-tanda orang percaya yang ditulis di Markus 16 ayat 17 sampai 18, bro. Salah satunya kan ditulis bahwa tanda orang percaya adalah minum racun maut itu tidak apa-apa, intinya begitulah ya. Nah, lalu mereka hanya menafsir secara hurufiah dengan pikiran sendiri. Oh, kalau gitu kita minum racun tidak apa-apa. Yuk kita buktikan dah. Ini kan konyol orang seperti itu tuh. Wah, nafsirkannya tuh sudah karuan ya, tidak error ya, karena memang namanya penafsiran sendiri, tidak dipimpin Roh Kudus ya, kayak gitu itu jadinya. Sampai hari ini ya, orang-orang yang belum punya Roh Kudus kalau berani-berani menafsirkan firman Allah ya kayak gitu itu jadinya. Kacau, error ya, penyesatan terjadinya. Ya, akibatnya begitu jemaatnya disuruh minum racun semuanya ya mati semuanya. Itu berapa ratus itu orang yang mati pada zaman itu ya, di Guyana itu ya. Ya, itu akibatnya kalau terjadinya penyesatan, salah tafsir sendiri itu kayak gitu, bro. Ngeri ya. Ya, nanti lihat sendirilah videonya tuh. Nggak tahu masih ada apa sudah dihapus oleh YouTube, nanti cek aja lah. Itu nanti saya kasih alamatnya di apa namanya tuh, deskripsi ya. Nah, jadi kalau sudah mati gitu terus gimana? Saya tanya, bro. Yang rugi siapa coba? Kan diri sendiri ya, bukan orang lain, betul nggak, bro ya? Nah, makanya ayo belajar firman Allah sebaik-baiknya setiap hari ya, baca Alkitab setiap hari, belajari dengan teliti ya. Nah, tolak ajaran sesat yang tidak sama dengan kata Alkitab. Jangan mau ditipu dengan ajaran sesat yang sudah banyak makan korban jiwa, bro. Nah, coba di dunia itu tuh ada berapa agama, bro? Hitung. Lalu Yeremia berkata, wah ya banyak, pak. Nah, saya jawab banyak kan. Nah, padahal Tuhan itu cuma satu, bro ya. Jadi itu penipuan kalau berkata Tuhannya sama padahal ternyata tidak. Jadi tolak itu apapun bentuk ajarannya yang tidak sesuai atau tidak sama dengan kata firman Allah, tolak ya. Temukan jalan yang benar. Siapa itu jalan yang benar? Nah, jalan yang benar adalah Yesus. Karena ditulis di Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Itu ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas ditulis di ayat itu ya. Nanti baca sendiri lagi ya, Yohanes 14 ayat 6 itu. Jadi kalau salah jalan ya sudah tahu sendiri kan masuk mana kan. Nah, lalu siapa yang rugi kalau sudah salah jalan kayak gitu? Nah, akibatnya terus masuk ke tempat siksaan. Siapa yang rugi? Lalu Yeremia berkata, wah ya diri sendiri ya, Pak ya. Saya jawab, nah itu sebabnya. Jadi jangan takut pada manusia, bro ya.
siapapun dah manusia itu yang disebut manusia, tidak usah takut, karena firman Allah juga mengajarkan seperti itu ya. Dikatakan jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh ya, hanya tubuh saja, tapi tidak berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Nah, suruh takutnya hanya kepada Allah atau Bapa, bro, kita bukan takut kepada manusia ya, tahu ya. Nah itu, bro, jadi jelas hanya Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, bro. Sekali lagi, jangan mau ditipu si Piot dengan ajaran asing lewat agama-agama dan aliran-aliran, bro. Agama-agama dan aliran-aliran itu tidak dapat menyelamatkan orang dari neraka, ingat ya. Malah bikin orang pecah keluarga, pecah teman ya, malah jadi perang dan sebagainya, itu gara-gara itu ya. Jadi saatnya sekarang sadar, bro ya, dan berdoa untuk keluarga dan bangsa yang masih belum bertobat agar selamat dari neraka semuanya ya, bro ya. Siapa lagi yang mendoakan mereka kalau bukan orang yang sudah bertobat, bro ya. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi atau ajaran orang Farisi dan Saduki. Itu ada di Matius 16 ayat yang ke-6 itu ya. Jadi ragi dan itu maksudnya ajaran, ragi itu kan ajaran ya. Jadi sekarang ini kan banyak ajaran sesat, bro. Nah itu harus diwaspadai, karena ajaran sesat itu bisa lewat khotbah ya, di mimbar-mimbar, apapun juga lah mimbarnya, mau mimbar gereja maupun di luar tempat lain khotbah, apapun modelnya, agama apapun itu kan namanya khotbah ya. Nah, ajaran sesat bisa lewat itu, kemudian bisa lewat sekolah-sekolah atau kampus-kampus, itu kan juga mereka bisa masuk ke sana sih, Piot, lewat dosen-dosen yang belum bertobat ya. Lalu lewat media seperti zaman sekarang ini, WhatsApp, YouTube dan sebagainya lah. Banyak orang yang menulis atau memposting hal-hal yang ajaran-ajaran sesat itu melalui macam-macam, bro. Nah jadi ingat, semuanya itu ya harus dicocokkan dengan Alkitab atau firman Allah. Kalau tidak cocok, tolak mentah-mentah ya. Jangan mau jadi korban neraka karena ajaran sesat, bro. Kalau ajaran sesat di luar Yesus, kita tahu ya, lewat agama dan kepercayaan kan banyak ya. Nah, tapi yang memakai kedok atau nama Kristen ini yang bahaya malahan ya. Kenapa ya? Karena banyak orang tertipu, dikira sudah pakai nama Kristen berarti sudah betul, ternyata aspal gitu loh. Nah jadi sedikit, dikatakan sedikit ragi atau sedikit ajaran yang sesat itu sudah cukup membawa orang ke neraka, bro. Nah makanya hati-hati ya, harus banyak membaca Alkitab, renungkan dan lakukan ya, biar tidak menjadi korban orang aspal atau ajaran sesat ya. Paham ya, bro ya? Nah jadi sekali lagi saya ingatkan kepada siapapun yang mendengar tayangan ini, hati-hati ya, banyaklah membaca firman Allah agar saudara tidak menjadi korban dari si Piot lewat ajaran sesat. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian kelima. Tuhan Yesus memberkati.